Selama ratusan tahun, manusia sudah membawa berbagai jenis tanaman dan binatang ke berbagai belahan dunia. Tapi belakangan ini, berkat perdagangan internasional dan cepatnya arus globalisasi, risiko invasi biologis jadi meningkat drastis dan semakin sering kita dengar. Dalam channel ini telah banyak yang kita bahas, tapi semua itu baru sebagian kecil spesies yang mengancam keanekaragaman hayati atau bahkan bisa menyebabkan kepunahan. Kita telah membahas keong mas yang awalnya dibawa ke Asia Tenggara sebagai sumber pangan. Tapi keong-keong ini malah lepas kendali dan jadi ancaman serius buat produksi padi dan ekosistem asli di sini. Hanya dalam waktu 7 hari setelah padi ditanam, keong mas ini langsung menyerang tanaman yang masih muda. Akibatnya, tanaman rusak dan banyak lahan yang jadi kosong. Hal ini bikin hasil panen menurun dan penghasilan pun berkurang. Selain itu, ada red devil dan sapu-sapu yang telah terbukti menghancurkan ekosistem di beberapa tempat. Eceng gondok dan putri malu pun demikian. Mereka berkembang dengan cepat dan mengalahkan pertumbuhan, bahkan membunuh spesies lokal dan endemik. Tapi, setiap kali kita membahas spesies invasif di beberapa video, ada beberapa dari kamu yang terlalu pintar datang dengan sabda yang luar biasa, atau dengan solusi tanpa konklusi. Dan ini membuat saya penasaran. Apakah sebenarnya mereka tahu yang sedang mereka bicarakan? Apakah mereka tahu kalau sekitar 60% kepunahan spesies modern berkaitan langsung dengan spesies invasif? Apakah mereka sadar kalau spesies invasif adalah salah satu penyebab kepunahan tercepat di era modern? Dalam video kali ini, mari kita sama-sama membahas tentang apa itu spesies invasif, mengapa mereka disebut invasif, dan apa dampaknya bagi ekosistem kita. Belakangan, mungkin awam banyak mendengar istilah baru, invasif. Spesies invasif Ikan invasif atau ikan invasif, menjadi invasif. invasif, 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 Invasif invasif, Apa itu invasif? Mengapa satu spesies bisa menjadi invasif? Istilah invasif pastinya tidak muncul begitu aja. Dalam sejarah ilmu ekologi, konsep tentang organisme alien atau asing yang menyebar ke wilayah baru sudah dibahas sejak abad ke-19. Salah satu tokoh pentingnya adalah bapak yang satu ini, Charles Darwin, yang dalam bukunya yaitu The Origin of Species sempat membahas bagaimana spesies yang berpindah ke wilayah baru berpotensi mendominasi jika tidak memiliki pesaing alami. Namun, istilah yang lebih modern mulai populer lewat karya Charles Sutherland Elton dalam bukunya yang berjudul The Ecology of Invasions by Animals and Plants. Disinilah konsep invasi biologis mulai diperlakukan sebagai masalah serius, bukan sekedar fenomena alam biasa. Secara sederhana, spesies invasif adalah organisme yang masuk ke lingkungan baru, berhasil berkembang biak, dan menyebabkan dampak negatif bagi ekosistem, ekonomi, atau bahkan kesehatan manusia. Jadi, invasif di sini bukan sekedar alien atau asing atau datang dari luar, tapi juga dampak yang dibawanya. Salah satu contoh yang paling awal yang sering disebut dalam sejarah adalah penyebaran tikus hitam alias black rat yang ikut menyebar bersamaan dengan kedatangan kapal-kapal perdagangan sejak ribuan tahun yang lalu. Tikus ini membawa penyakit, merusak hasil panen, dan menghancurkan populasi spesies lokal di banyak pulau. Tapi menariknya, spesies invasif tidak selalu berbahaya di tempat asalnya. Mereka bisa aja hidup biasa sebagaimana mestinya di habitat asli mereka. Tapi begitu masuk ke lingkungan baru, tanpa predator alami, tanpa kompetitor yang seimbang, spesies yang tadinya biasa aja berubah jadi masalah besar bagi spesies lokal. Pada bab ini kita juga perlu memahami dua istilah penting, yaitu spesies lokal dan spesies endemik. Spesies lokal adalah spesies yang memang hidup secara alami di suatu wilayah. Mereka telah menjadi bagian dari sistem yang sudah terbentuk sejak lama. Sementara spesies endemik adalah spesies yang hanya ditemukan di satu tempat tertentu di dunia, tidak ada di tempat lain. Kita ulangi ya, spesies lokal adalah spesies yang hidup alami di suatu wilayah. Sementara spesies endemik adalah spesies yang hanya ditemukan di satu tempat tertentu. Di Indonesia banyak nih. Karena kondisi geografis yang unik,
Indonesia punya banyak sekali spesies endemik. Kita punya komodo di NTT, kita punya orangutan di Sumatera dan Kalimantan, kita punya jalak Bali di Bali, kita punya badak di Jawa dan Sumatera, kita punya anoa di Sulawesi, dan kita punya cendrawasih di Papua. Nah, ketika spesies invasif masuk, mereka tidak sekedar tinggal bareng. Mereka juga bersaing, baik dalam sumber daya, ruang, hingga nyawa. Karena kebanyakan spesies invasif akan memangsa spesies lokal. Dan dalam banyak kasus, spesies lokal kalah. Apalagi spesies endemik yang biasanya punya populasi kecil dengan adaptasi yang sangat spesifik. Bayangkan kamu punya tongkrongan yang sudah solid. Semua punya peran masing-masing. Ada yang jadi bos, ada yang jadi badut, ada yang cool, ada yang biasa aja. Berbeda, tapi seimbang. Lalu tiba-tiba datang satu orang baru. Awalnya mungkin biasa aja. Lama-lama orang baru ini mulai mendominasi. Dia ngomong paling keras, menarik perhatian semua orang, bahkan bikin beberapa teman tongkrongan kamu lebih sering nongkrong bareng dia. Akhirnya, tongkrongan yang tadinya seimbang jadi berubah, nggak nyaman, bahkan bisa bubar. Atau seperti pendatang yang datang ke sebuah wilayah. Ada yang datang dan langsung bisa beradaptasi, penuh damai dan toleransi, serta menjalani hidup tanpa mengganggu. Sifat seperti ini adalah sifat spesies naturalisasi. Tapi, ada juga yang datang lalu menguasai, merusak, mengusir, hingga membunuh penduduk lama. Mereka akan terus menjadi masalah, tidak peduli seberapa lama mereka tinggal. Sifat seperti ini adalah sifat spesies invasif. Dengan kalimat lain, spesies invasif datang ke permainan yang aturannya udah ada, tapi mereka tidak ingin ikut aturan main tersebut. Dan lambat laun, merekalah yang menjadi aturannya. Itulah yang sering terjadi di ekosistem ketika spesies invasif masuk. Mereka mengacak-acak keseimbangan yang sudah terbentuk selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tunggu deh, ini kok terdengar familiar ya? Tidak ada spesies yang ingin menjadi invasif. Pun spesies invasif tidak muncul begitu aja. Keberadaan spesies invasif di suatu tempat hampir bisa dipastikan karena campur tangan kita, manusia. Menurut laporan dari International Union for Conservation of Nature dan Convention on Biological Diversity, jalur penyebaran utama spesies invasif bisa dibagi menjadi beberapa cara. Tapi kita sederhanakan menjadi dua aja, supaya videonya nggak terlalu panjang, yaitu introduksi sengaja dan introduksi tidak sengaja. Yang pertama adalah introduksi sengaja. Ini terjadi ketika manusia dengan sadar membawa spesies alien ke tempat baru. Contohnya untuk pangan, hobi, atau pengendalian hama. Kemunculan keong mas dan sapu-sapu adalah contoh klasik di Asia Tenggara. Keong mas dulunya diperkenalkan untuk dimakan, sementara sapu-sapu untuk peliharaan. Tapi sekarang, keduanya sudah merajalela di mana-mana. Yang kedua adalah introduksi tidak sengaja. Ini yang lebih berbahaya. Organisme bisa ikut terbawa dalam berbagai cara yang kelihatannya sepele. Ini biasanya terjadi dalam aktivitas ekspor-impor yang sangat intens. Barang berpindah dari satu negara ke negara lain dalam jumlah besar. Dan tanpa disadari, ada penumpang gelap yang ikut terbawa. Mereka bisa menempel di lambung kapal, bersembunyi di sela-sela kontainer, terbawa bersama tanah pada tanaman hias, atau bahkan ikut mengalir di dalam air balas kapal. Yang membuatnya berbahaya adalah ukurannya seringkali sangat kecil dan tidak terlihat. Bisa berupa telur, spora, atau larva yang tampak kecil dan tidak berarti. Tapi begitu mereka masuk ke lingkungan yang cocok, mereka mulai berkembang biak. Serangga kecil bisa terbawa dalam packing kayu atau produk pertanian. Fungi dan patogen tanaman bisa menempel di tanah yang ikut terbawa pada akar tanaman. Sementara air balas adalah air yang digunakan kapal untuk menjaga keseimbangan saat berlayar, lalu dibuang ketika sampai di pelabuhan tujuan. Nah, masalahnya, air ini seringkali mengandung plankton, larva, atau mikroorganisme dari tempat asalnya. Ketika dibuang, mereka secara langsung dilepas ke ekosistem baru. Contohnya banyak terjadi di pelabuhan-pelabuhan besar di dunia, di mana spesies laut asing muncul karena terbawa air balas. Dalam beberapa kasus, spesies ini bisa mengubah rantai makanan di perairan tersebut.
Masalahnya bukan cuma soal jumlah. Pleco alias sapu-sapu misalnya. Ikan lapis armor ini bersaing dengan ikan lokal untuk makanan dan ruang. Banyak ikan lokal kalah karena ikan ini lebih tahan terhadap kondisi air yang buruk. Mumpung lagi rame, kita bahas sedikit tentang ikan sapu-sapu ya. Pleco atau sapu-sapu disebut spesies invasif bukan tanpa alasan. Mereka seperti memiliki paket lengkap untuk menjadi penakluk ekosistem. Pertama, mereka adalah generalis alias tidak pilih-pilih. Sebagai bottom feeder, Pleco memakan hampir apa aja, alga, sisa organik, bahkan bangkai. Namun, ini bukan berarti mereka hanya pembersih pasif. Dalam kondisi tertentu, mereka juga bisa mengikis permukaan kayu dan bahkan memakan telur ikan lain. Kedua, mereka agresif dan memiliki perlindungan alami. Perilaku pejantan saat menjaga telur patut diacungi jempol. Mereka akan mengusir siapapun yang mendekat, bahkan betinanya. Tubuh berlapis pelat keras membuat mereka sulit dimangsa. Banyak predator lokal tidak terbiasa atau bahkan tidak mampu memakan mereka. Ini menciptakan kekosongan kontrol alami. Jika dibandingkan dengan negara asalnya, Pleco akan terkesan bersahaja karena ada banyak pemangsa alami Pleco di sana. Ada piranha, buaya, burung air, giant otter, dan banyak lagi. Ketiga, kebiasaan menggali sarang mereka sangat merusak lingkungan. Lubang-lubang yang mereka buat di tepi sungai dapat menyebabkan erosi, memperlemah struktur tanah, dan dalam skala besar bisa memicu longsor kecil di bantaran sungai. Ini bukan sekedar gangguan ekologis, tapi juga masalah fisik lingkungan. Jadi dampaknya bukan cuma ke ekosistem, tapi juga ke infrastruktur dan keselamatan manusia. Lalu muncullah pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah Pleco bisa kita makan? Bisa, tapi tidak disarankan. Secara esensi, daging Pleco sebenarnya cukup padat dan bisa diolah. Bahkan di beberapa tempat, Pleco dijadikan makanan alternatif. Namun, ada satu hal penting yang sering diabaikan. Karena sifatnya yang bottom feeder atau pemakan dasar, Pleco mengakumulasi berbagai kontaminan dari lingkungan mereka, termasuk logam berat jika mereka hidup di perairan yang tercemar. Artinya, jika kamu memakan Pleco yang hidup di sungai kotor dan tercemar, hampir bisa dipastikan kamu juga ikut mengonsumsi sejarah polusi dari sungai tersebut. Begitupun jika dijadikan pakan ternak. Ada PB, timah hitam, ada merkuri, ada kadmium. Apakah kemudian ini layak untuk dikonsumsi? Ya, tentu tidak. Tidak layak dikonsumsi, Tidak Pak? lagi dikonsumsi. Walaupun Berat, misalnya cuma sedikit-sedikit, jarang? ya, menurut saya kalau seandainya kita continue melakukan, misalnya seminggu sekali makan yang seperti itu, Somai Ya, misalnya, somai, pempek yang mengandung ikan sapu-sapu Ya. yang berasal dari sungai ya, itu? akan mengalami penimbunan di dalam tubuh kita. Dan inilah yang akan menyebabkan karsinogenik itu. Oh, bahkan hanya memakan satu porsi seminggu sekali, satu porsi yang wajar tentunya, itu akan menimbun di dalam tubuh kita dan akan menyebabkan kanker di kemudian hari. Iya, jika memang itu mengandung logam-logam berat tadi, sebaiknya ya ditinggalkan. Bahkan makan satu porsi 1 bulan sekalipun masih punya resiko. Misalnya punya risiko. Apalagi lebih dari itu. Ya. Logam-logam berat ini mudah sekali berinteraksi dengan enzim yang ada di dalam tubuh kita, protein dan sebagainya, mengikat dan mematikan enzim-enzim yang bekerja seharusnya untuk metabolisme tubuh kita. Kalau kamu kekeh ingin merasakan daging Pleco, ya silakan aja. Tapi pastikan dagingnya adalah dari Pleco yang berasal dari sungai yang bersih. Sementara sungai bersih di Indonesia sedikit. Inilah salah satu fakta yang jarang disadari. Ikan yang kerjaannya bersih-bersih justru bisa menjadi penyimpan racun. Beberapa negara mencoba mengendalikan populasi Pleco dengan berbagai cara, mulai dari penangkapan massal hingga pemanfaatan ekonomis, seperti bahan kerajinan dari kulit kerasnya. Namun, sejauh ini tidak ada solusi yang benar-benar efektif dalam jangka panjang untuk memberantas populasi ikan tangguh ini. Lalu pada tumbuhan, yang paling terkenal adalah Eichhornia crassipes atau eceng gondok. Kita pernah bahas ini. Tumbuhan asli Amerika Selatan ini berkembang dengan sangat cepat di perairan air tawar di iklim tropis dan subtropis. Dalam kondisi ideal, khususnya suhu hangat, eceng gondok bisa menggandakan populasinya hanya dalam hitungan minggu. Mereka membentuk lapisan tebal di permukaan air, menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam air. Akibatnya, tumbuhan air di bawahnya gak kebagian sinar matahari dan mati.
kadar oksigen juga ikut menurun, dan ikan serta organisme air lainnya pun akan terdampak. Kemudian, ada juga Mimosa pudica alias putri malu yang dulu juga pernah kita bahas. Di beberapa tempat, tanaman ini adalah gulma, menyebar dengan cepat dan menutupi lahan pertanian. Duri-durinya yang tajam dihindari oleh banyak herbivora, sehingga membuatnya sulit dibersihkan secara alami. Dan mereka juga bersaing langsung dengan tanaman budidaya, menyerap nutrisi dari tanah, menyebabkan tumbuhan di dekatnya kurang gizi. Untuk pembahasan mendetail, silakan cek di video-video sebelumnya ya. Yang membuat spesies invasif menjadi sukses biasanya adalah kombinasi dari beberapa faktor, seperti laju fekunditas atau perkembangbiakan yang cepat, toleransi yang tinggi terhadap lingkungan, dan yang paling utama, tidak adanya predator alami di tempat baru. Tadi kita telah membahas apa itu spesies lokal. Secara spesifik, spesies lokal berarti mereka telah menjadi bagian dari ekosistem suatu wilayah dalam jangka waktu yang sangat lama, biasanya melalui proses alami tanpa campur tangan manusia. Sementara spesies invasif datang dengan bantuan manusia dan umumnya menyebabkan gangguan. Nah, kalau spesies invasif yang sudah tinggal lama, gimana? Apakah mereka bisa berubah status menjadi spesies lokal? Dalam kasus tertentu, spesies invasif dapat menjadi apa yang disebut naturalized species atau spesies naturalisasi. Artinya, mereka sudah menetap, berkembang biak, dan menjadi bagian dari ekosistem dan berintegrasi. Tapi status ini tetap berbeda dengan spesies lokal asli. Contohnya, tikus hitam ratus-ratus di banyak negara mereka sudah ada selama ratusan tahun. Secara praktis, mereka seperti penduduk tetap, bahkan sudah bisa dimanfaatkan oleh spesies lokal hingga manusia. Tapi, secara ilmiah, mereka tetap dianggap spesies asing, bukan lokal. Kenapa? Karena manusia telah mencatatnya dalam sejarah biologi. Kita telah tahu dari mana asal-usulnya, dan asal-usulnya tidak akan berubah. Mereka tetap berasal dari luar dan masuk melalui proses yang tidak alami. Namun, ada satu hal yang menarik. Dalam skala waktu yang sangat panjang, mungkin ribuan atau bahkan hingga jutaan tahun, batas antara lokal dan asing bisa menjadi kabur. Faktor-faktor seperti evolusi, perubahan iklim, dan interaksi ekosistem bisa membuat spesies yang dulunya invasif akhirnya berintegrasi sepenuhnya dengan ekosistem barunya. Seperti eceng gondok dan kersen contohnya. Di beberapa negara, kedua tumbuhan invasif ini telah menetap cukup lama, sehingga keberadaan mereka terasa alami dan membawa manfaat bagi ekosistem. Dan dengan pengembangbiakan terkontrol, manusia bahkan telah menemukan manfaat yang bisa dituai dari keduanya. Tapi, ini agak berbahaya untuk negara dengan banyak spesies endemik seperti Indonesia. Dalam konteks konservasi modern, terutama di Indonesia, kalau bisa sih kita nggak usah menunggu sampai sejauh itu, karena masalahnya bukan cuma asal-usul, tapi dampaknya itu loh. Kita pastinya nggak mau dong spesies endemik kita musnah dan digantikan oleh spesies invasif yang menetap. Selama spesies tersebut masih menyebabkan kerusakan, menggeser spesies lokal, atau mengganggu keseimbangan, mereka akan tetap dianggap invasif, meskipun sudah tinggal lama. Gitu. Dampak spesies invasif biasanya tidak selalu langsung terlihat. Pada masa-masa awal kehadiran mereka, semua berjalan seperti apa adanya. Tapi ketika sudah terasa, rasanya luar biasa. Dari sisi ekologi, mereka bisa menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Banyak spesies yang kalah bersaing, hingga menghilang atau punah secara lokal. Tuh, main buang aja tuh. Ada orang mau buang kucing. Tuh kan, dia dibuang di situ. Jangan dilepas, nanti yang ada malah kabur dia ke jalanan. Jangan dilepas Pak, jangan. Kabur lah Bu, namanya dibuang di tempat ini. Ya Allah. Yang ini induknya mana? Kan? Lah saya juga ngasih makan, tapi saya juga mikir. Kepulauan Hawaii, negara dengan pesona pantai yang indah ini tengah alami masalah. Bukan masalah dalam hal wisata, namun permasalahan datang dari populasi kucing. Populasi kucing liar terus bertambah. Mereka berkeliaran bebas di pantai dan membuang kotoran mereka di tepi pantai.
Kotoran-kotoran dengan parasit toksoplasma tersebut terbawa ombak dan menginfeksi anjing laut Hawaii. Akibatnya, 8 anjing laut Hawaii mati. Padahal di sana, populasi satwa langka ini hanya 200 ekor. Pemerintah Hawaii ajukan solusi suntik mati kucing-kucing liar. Solusi ini lantas menuai penolakan dari pecinta satwa. Relawan animal welfare langsung bergerak dengan mobil medis mereka. Kucing liar ditangkap dan dioperasi kebiri. Solusi ini dinilai efektif ketimbang memusnahkan kucing. Dari sisi ekonomi, dampaknya sangat nyata. Petani kehilangan hasil panen karena hama invasif. Nelayan kesulitan menangkap ikan karena populasi ikan lokal menurun. Mancing mania pasti sering merasakannya. Strike. Woi, strike-nya sapu-sapu lagi. Kamu yang apa-apa tinggal beli mungkin tidak begitu merasakannya. Tapi mereka yang punya usaha pasti merasakan dampaknya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi spesies invasif? Ada 3 tahap utama yang bisa kita lakukan, yaitu pencegahan, deteksi, dan pengendalian. Pertama, pastinya adalah pencegahan. Ini yang paling efektif. Mengontrol masuknya spesies asing jauh lebih mudah daripada mengendalikan populasi mereka setelah terlanjur menyebar. Kedua, adalah deteksi dini dan respons cepat. Jika spesies invasif terdeteksi lebih awal, masih ada peluang untuk mengendalikan atau bahkan menghapusnya sebelum menyebar luas. Ketiga, adalah pengendalian jangka panjang. Ini yang paling sulit. Biasanya melibatkan kombinasi metode mekanis, biologis, dan kimia. Satu hal yang sering dilupakan adalah kesadaran manusia. Banyak kasus invasif sebenarnya berawal dari keputusan kecil yang dianggap luar biasa. Seperti membawa tanaman asing tanpa pikir panjang dan melepas ikan ke sungai dengan sembarang. Negara sebenarnya punya aturan pelarangan loh, tapi sepertinya kita tidak begitu peduli. Maka dari itu, Iqra, bacalah. Sebelum memutuskan melepas spesies asing, akan lebih baik kita cari tahu dulu apakah spesies tersebut invasif dan apakah dilarang oleh peraturan. Jangan lanjut. Tapi belakangan ini banyak video yang beredar yang berkaitan dengan subjek kita kali ini. Dan video-video ini agak menyenangkan bagi saya. Karena akhirnya masyarakat Indonesia tersadarkan dan mulai bergerak untuk menyikapi keberadaan spesies yang sangat invasif ini. Mungkin memang rada telat, tapi masih jauh lebih baik daripada tidak peduli sama sekali. Semoga konsisten. Oh, ada pertanyaan epik yang sepertinya tidak boleh kita lewatkan. Apakah manusia bisa dianggap sebagai spesies invasif? Ya, tentu. Manusia juga dianggap sebagai spesies invasif. Atau lebih tepatnya, spesies invasif paling ultimate. Karena kita memenuhi semua kriteria utama. Kita bukan spesies asli di sebagian besar lingkungan yang kita tempati. Kita menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Dan kita menyebabkan dampak lingkungan, ekonomi, dan ekologi yang sangat besar. Penyebaran non-lokal terjadi karena manusia berasal dari Afrika, tetapi kini telah menyebar ke seluruh benua dan menghuni hampir semua jenis lingkungan di bumi. Ini sesuai dengan definisi spesies asing yang menetap di lingkungan baru. Perubahan lingkungan juga sangat jelas. Aktivitas manusia seringkali mengubah alam melalui deforestasi, urbanisasi, dan pertanian. Perubahan ini seringkali merusak habitat alami dan membahayakan keanekaragaman hayati. Ekspansi manusia berkontribusi langsung terhadap kepunahan massal dan perubahan iklim. Bisa dibilang, manusia adalah faktor penguat utama dari kerusakan ekosistem. Kemampuan adaptasi manusia juga luar biasa. Kita bisa hidup di hampir semua lingkungan, bukan karena evolusi biologis yang cepat, tapi karena teknologi. Dalam banyak kasus, kita mengalahkan atau merusak kehidupan liar lokal, sama seperti spesies invasif lainnya. Namun, sifat invasif manusia ini sangat spesial. Karena apa? Karena manusia juga dapat mendatangkan spesies invasif yang lain di ekosistem yang mereka tempati. Maka, makin rusaklah keseimbangan ekosistem. Maksud saya, kita ini kan udah invasif. Boya jangan ngundang-undang spesies invasif lagi. Dan kalau ada yang sedang berusaha menuju kebaikan, boya didukung aja. Kan semua demi kebaikan bersama. Ya toh? Penguburan hidup-hidup memang brutal sih. Tapi mau gimana? Dimakan gak bisa, diolah akan banyak birokrasi dan anggaran. Itu pun belum tentu akan sukses. Ya apa boleh buat? Memang kejam,
Tapi kalau mau kejam-kejaman, lebih kejam yang memberantas atau lebih kejam yang nyebarin mereka di perairan Indonesia. Karena gara-gara dia, kita jadi main salah-salahan. Sekedar mengingatkan kalau kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, melainkan meminjamnya dari anak cucu kita. Dan kalau minjem, harus dibalikin. Minjemnya dalam keadaan baik, balikinnya juga harus dalam keadaan baik dong. Asik. Manusia sering tergoda oleh solusi instan. Sesuatu yang tampak praktis, efisien, dan menjanjikan. Contohnya, memelihara pleko alias sapu-sapu di akuarium. Kita bisa mengagumi penampilan sekaligus menikmati kebersihan. Namun, tanpa pemahaman yang cukup, masalah baru yang lebih kompleks sangat mungkin tercipta. Jika dilihat dari sudut pandang sang ikan, pleko tentu saja tidak pernah berniat menjadi hama, apalagi invasif. Mereka hanya menjalankan mekanisme hidupnya seefisien mungkin. Mereka bahkan tidak tahu kalau kehadirannya bisa merusak keseimbangan ekosistem. Sekali lagi, tidak ada spesies manapun yang memilih untuk menjadi hama atau invasif. Dan jika dipikir-pikir, dalam kehidupan sehari-hari, kita dan pleko tidak berbeda jauh. Kita sama-sama berusaha bertahan, berkembang, dan menjalani kehidupan. Namun tanpa disadari, langkah yang kita ambil, tindakan yang kita buat, kalimat yang kita ucap, semuanya mempengaruhi orang lain dan lingkungan sekitar. Di sini seharusnya kita sadar bahwa dampak dari suatu tindakan tidak selalu ditentukan oleh niat, tapi oleh konteks dan konsekuensi. Pleko dengan segala kesederhanaannya mengingatkan kita bahwa manfaat tanpa pemahaman bisa menjadi bumerang. Tidak semua yang terlihat membantu benar-benar membawa kebaikan dalam jangka panjang. Melindungi spesies lokal dan endemik bukan cuma soal menjaga alam, tapi juga soal menjaga keseimbangan yang mendukung kehidupan kita sendiri. Ingat, cinta flora dan fauna harus diiringi dengan ilmu. Melepas spesies yang gak kita tahu ke tempat baru bukanlah sesuatu yang pantas ditiru. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Sawaria. Cia Brownies Cake pernah dukung alam semenit. Muehehe, Caleb suamiku, Shaicho suamiku, Mahiru suamiku, Hanwuju bojoku, Roy, Gitup Uda 19, Wallet Terbang Bebas, Salwa GameNet, Bang Bahas Links, Happy Graduation ala sayang, Alam, Miko Agusto, Dark Lord, Warkop SW Udanau Blitar, Rudini Elang Wibowo, Namira 19, Mambo Umat Suri Mambo, Setafi, penumpang kapal bumi campur, Adadi Murdani, Miko Agusto, Dinabul, Supri belum bayar utang, apa sih yang gak kita makan? Ibnu masih sayang Dea, Ibnu sayang Dea, I love you Dea semestaku, Yanto Libi Ivana, Gudeg Gardu Malang, Meng Oren Love Meng Kecil, Love you Saski, Touch Me, Prabu dan Ken, Aryono Rektor UM, Kabul _Black, ayo nonton Keon, karena saya orang Kalimantan, Beyond Combat Showbiz, Bang coba bahas macandahan, Karisa VTuber GFE nomor 1 Indo, aku certified gacinya Karisa, Robot Kuaci, Eson, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Warkop Rejo, ngopi santai di Warkop Rejo, Galih, dan Wetri. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.